Yang pertama adalah asal-usul Wali Songo. Secara etimologis, istilah Wali Songo berasal dari dua kata, yaitu dari asal kata wali dan songo. Kata wali sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat, kerabat, atau teman. Kata wali menurut istilah ialah sebutan bagi orang-orang Islam yang dianggap keramat penyebar agama Islam. Mereka dianggap mempunyai kekuatan-kekuatan batin yang sangat berlebih, mempunyai ilmu yang sangat tinggi dan sangat berjaya kewijayaannya. Kata yang mendapatkan perhatian yang cukup intens dari istilah Wali Songo adalah Songo itu sendiri. Ada yang berasumsi bahwa kata Songo juga berasal dari bahasa Arab, yakni sana, yang maknanya adalah sama dengan Mahmud, yang artinya adalah terpuji atau mulia. Sebagian yang lain ada yang mengatakan bahwa sana berarti tempat atau daerah ataupun juga wilayah. Sementara ada yang mengatakan Songo berasal dari bahasa Jawa, yaitu Songo yang menunjukkan pada bilangan jumlah yaitu 9, yakni beberapa wali yang terkenal itu dengan jumlah 9 orang. Adapun nama-nama ke-9 wali tersebut umumnya dikenal sebagai berikut. Yang pertama adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu peran dakwah Wali Songo. Tentunya kalian sudah ketahui bahwa peran dakwah Wali Songo itu atau peran dalam mensyiarkan ajaran agama Islam sangat banyak sekali. Salah satunya yang paling banyak orang tahu itu adalah beliau berhasil mengakulturasikan atau mengaktualisasikan fenomena budaya lama yang disesuaikan dengan ajaran agama Islam, sehingga masyarakat mudah menerima atau mudah dalam mengenal ajaran Islam. Kemudian secara psikosofistik, Wali Songo telah melahirkan tradisi Islam Jawa yang dialogis, terbuka atau inklusif, kultural dan sofistik, sehingga membentuk pola pikir, sikap dan perilaku keagamaan yang fleksibel namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ketauhidan. Masing-masing wali kan ada 9 wali ya. Nah, masing-masing itu memiliki perannya masing-masing dan memiliki kekhasannya masing-masing. Contohnya saja Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubalik. Beliau ini juga ahli dalam bidang tata negara dan irigasi, memiliki gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi sawah dan ladang. Kemudian saya ambil acak saja Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Sunan Bonang ini banyak berdakwah dengan seni sastra, yakni menyebarkan agama Islam selalu menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat menggemari wayang dan gamelan. Kemudian beliau ini juga menciptakan syair lagu gamelan yang berisi pesan tauhid, sikap menyembah Allah SWT. Setiap bait lagu itu diselingi dengan syahadatain atau ucapan 2 kalimat syahadat. Gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten yang berasal dari syahadatain. Kemudian yang paling terkenal yang paling banyak kita ketahui ya, itu adalah Sunan Kalijaga dengan dakwahnya melalui seni wayang kulit. Nah, beliau itu menampilkan tokoh-tokoh pewayangan. Ke dalam pewayangan hampir seluruh keseluruhan kisahnya itu dipentaskan
cerita dan dialog-dialog tentang tasawuf dan akhlakul karimah. Sebab yang dituju adalah pemeluk Hindu ataupun Buddha. Makanya beliau saat itu menggunakan wayang, seni wayang lah ya. Tokoh-tokohnya pun juga diubah sesuai dengan nuansa Islami lah, seperti itu. Kemudian ada juga ini yang terakhir itu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati mendirikan pesantren dan berhasil mendirikan sebuah kerajaan Islam yang bebas dari kekuasaan Pajajaran pada saat itu. Nah, kemudian setelah itu beliau ini berdakwah dengan cara diplomasi atau beliau mengajak kerajaan-kerajaan lain untuk menganut ajaran kebenaran, yaitu agama Islam. Dan itu pun prosesnya bertahap, tidak cepat, berangsur-angsur, pokoknya perlahan-lahan tanpa menimbulkan kekacauan yang besar. Dari Cirebon, beliau mengembangkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Cukup itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk materi yang ketiga yaitu strategi dan metode dakwah Wali Songo. Ada tentunya sejarah kesuksesan dari para Wali Songo tentunya tidak terlepas dari strategi dan metode dakwah yang dipergunakan dalam berdakwah. Perpaduan antara strategi dan metode yang sinergis inilah yang kemudian menghasilkan output yang sehingga dakwah para Wali Songo mendapat pujian baik di zamannya hingga saat ini. Jadi untuk strategi dakwah Wali Songo ada beberapa strategi. Yang pertama pembagian wilayah dakwah, terus selanjutnya sistem dakwah melalui pendekatan persuasif, yaitu pendekatan ini melalui dengan penanaman akidah Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sebagai contoh yaitu ajaran Sunan Ampel dan kawan-kawan berdakwah kepada para adipati, kepada Adipati Arya Damar dari Palembang. Itu sebagai contohnya. Terus yang ketiga melakukan perang ideologi. Jadi strategi yang ketiga ini dilakukan untuk memberantas etos dan nilai-nilai dogmatis yang bertentangan dengan akidah Islam, di mana para ulama harus menciptakan mitos dan nilai-nilai tandingan baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Salah satunya yaitu tugas utama para ulama yang telah dikader Raden Rahmat untuk menyebarkan ajaran Islam. Terus strategi selanjutnya melakukan pendekatan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan menghindari konflik. Jadi strategi yang keempat ini melakukan pendekatan sedekat mungkin dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tanpa adanya konflik. Yang kelima, menguasai kebutuhan pokok masyarakat. Artinya para wali berusaha untuk menguasai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu kebutuhan bersifat material maupun spiritual. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari beberapa strategi di atas bahwasanya dalam menyiasati atau merencanakan kelancaran atau kesuksesan dakwahnya, para Wali Songo memiliki sejumlah strategi yang mereka ciptakan dan diterapkan kepada masyarakat yang diharapkan nantinya untuk mencapai tujuan dakwahnya, yaitu menciptakan suasana aman, nyaman, tenang, dan tentram dengan bernafaskan Islami. Itu untuk strategi dakwah Wali Songo. Selanjutnya untuk metode dakwah Wali Songo, ada beberapa metode yang diterapkan oleh Wali Songo, yaitu yang pertama pembentukan dan penanaman kader serta penyebaran juru dakwah ke berbagai daerah. Jadi yang pertama ini dibentuk dan ditanamkan kepada kader-kader serta menyebarkan juru dakwah ke berbagai daerah. Tujuannya yaitu supaya daerah-daerah yang sama sekali belum tersentuh Islam itu menjadi Islami, seperti itu. Terus selanjutnya untuk metode yang kedua,
dakwah melalui jalur keluarga atau perkawinan, yaitu sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Sunan Ampel, di mana beliau mempersunting putri yang bernama Dewi Mutosiyah kepada Raden Patah. Itu. Terus yang ketiga, mengembangkan pendidikan pesantren. Untuk metode yang ketiga ini mengembangkan pendidikan pesantren. Jadi pesantren dikembangkan agar tujuannya supaya ajaran Islam lebih menyebar, lebih menyeluruh ke masyarakat, seperti itu. Terus yang keempat, mengembangkan kebudayaan Jawa. Dalam kebudayaan Jawa, Wali Songo ini memberikan andil yang sangat besar tentunya, bukan hanya pada pendidikan saja, tetapi juga meluas pada bidang hiburan, kesenian, dan aspek-aspek lainnya. Itu untuk mengembangkan kebudayaan Jawa. Terus yang kelima, metode dakwah melalui sarana dan prasarana yang berkaitan dengan masalah perekonomian rakyat. Ya, jadi para wali berijtihad menciptakan alat-alat pertanian, perabotan dapur, dan barang pecah belah untuk efisiensi perekonomian masyarakat yang nantinya diharapkan dapat menarik perhatian dan ketaatan masyarakat agar ikut dan menuruti ajakan asunan para wali-wali itu tersebut. Terus selanjutnya, metode dakwah melalui jalur politik dan kekuasaan sebagai penunjang keberhasilan dakwahnya. Jadi penting juga melalui jalur politik atau kekuasaan seperti ini. Selain dari beberapa metode yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa metode juga yang dilakukan oleh para wali. Yang pertama, metode Mauidhah Hasanah. Ini yaitu metode diterapkan dengan cara memberikan sejumlah nasihat yang baik dengan cara yang lemah lembut, yang mudah dicerna oleh akal, pikiran, dan hati. Ya, terus yang kedua, metode Al-Hikmah, penyampaian ajarannya kepada masyarakat awam atau masih belum tahu apa-apa tentang keagamaan. Yang ketiga, metode Tadarruj atau Tarbiyatul Ummah, digunakan untuk klasifikasi yang disesuaikan dengan tahapan pendidikan masyarakat agar tujuannya ajaran Islam dapat dipahami dengan mudah dan gampang. Seperti itu. Jadi itu tadi beberapa strategi dan metode yang diterapkan para wali songo terdahulu. Sekian, terima kasih.